Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan informasi mengenai verva lulusan bagi teman-teman yang akan mengajukan perubahan data bagi siswa yang sudah lulus dari tingkat SMA, SMK sederajat. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai hal tersebut, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, di layar ini saya tunjukkan beberapa komentar yang ada di akun saya, bahwasanya banyak dari teman-teman yang kebingungan ketika mengunggah berkas, namun saat mengunggahnya itu ada notifikasi ataupun pop-up berkas gagal diunggah. Seperti yang disampaikan oleh teman kita, Sakila Nuni, menyampaikan bahwasanya, Kak, kalau mengunggah berkas gagal itu bagaimana ya? Terus, mengapa setiap kali ajukan data muncul tulisan mengunggah berkas gagal? Semoga dijawab. Jadi banyak sekali dari teman-teman yang akan melakukan perbaikan data bagi yang sudah lulus. Ketika mengunggah berkas itu gagal, apa yang bisa dilakukan? Nah, sebelumnya teman-teman juga harus tahu bahwasanya untuk perbaikan data untuk siswa yang sudah lulus itu caranya ialah ketikkan saja di Google Chrome dengan kata kunci verva lulusan. Nanti ketika sampean atau teman-teman ketikkan verva lulusan akan ada pd.data.kemdikbud.go.id verva lulusan. Setelah itu diklik saja ini. Maka nanti teman-teman akan diarahkan ke lamannya pd.data.kemdikbud.go.id /verva lulusan /. Nah, di sini akan ada verifikasi dan validasi NISN peserta didik dari mulai lulusan SMA, SMK, MA ataupun kuliah. Dimana teman-teman semuanya untuk verva lulusan itu digunakan bagi teman-teman yang akan merubah datanya, menyesuaikan perubahan data, ya. Misalnya data NIK, data ijazah, NISN tidak ketemu, maka silahkan saja masukkan dan lakukan verifikasi di sini. Ya, jadi seperti itu. Apa yang perlu diisi? Yang pertama, identitas. Identitas ini ada NISN, ada NIK, di mana NIK itu dimasukkan sesuai dengan data Dukcapil, ya, KTP maupun KK. Nama, tempat lahir, tanggal lahir. Terus ada di sini teman-teman diminta untuk mengisikan jenis kelamin, nama ibu kandung, dan alamat email yang aktif, karena nanti notifikasi untuk pengajuan akan dikirimkan melalui alamat email. Terus yang selanjutnya di sini diminta juga untuk menginputkan profil lulusan, ya, tahun ajaran. Ini tidak perlu diinput manual tetapi dipilih saja tahun pelajarannya, kapan lulusnya, dan sekolah lulusan. Silahkan dicari, misalnya di sini ya SMA N2. Oke, sebentar, SMA Negeri 2. Kita cari. Oke, kita cari coba ya. Nah, dicari ya teman-teman. Caranya diketikkan saja kata kuncinya ya. Kalau sudah dipilih, sudah diisi semuanya, maka nanti selanjutnya teman-teman choose file, ya. Sertakan ijazah terakhir dengan ketentuan format berkas yaitu PDF, JPG, PNG dengan ukuran maksimal 1 MB. Ya, dengan ukuran maksimal 1 MB. Kalau teman-teman punya file ataupun berkas dan formatnya tidak sesuai, maka diubah dulu ya dengan bentuk format yang ditentukan, dan misalnya ukurannya melebihi 1 MB maka diubah dulu. Kalau semua file sudah diubah, baru pilih atau choose file. Nanti kita akan diarahkan untuk memasukkan file kita. Contohnya gini, choose file. Kita mau cari, ini contoh saja ya teman-teman semuanya. Oke, ini saya contohkan saja di sini, misalkan. Nah, ketika menginputkan atau memilih file pun, nama filenya harus disesuaikan dengan nama teman-teman. Misalnya ijazah SMK Diah, gitu ya. Jadi nanti ketika terlihat di sini itu nama teman-teman berikut ijazahnya. Kalau sudah diinputkan seperti itu,
maka selanjutnya ajukan, klik saja ajukan ya. Jadi intinya diisi semua dulu ya, sesuai data yang teman-teman miliki. Terus kalau sudah diisi semuanya, klik ajukan. Nah, ketika klik ajukan nanti akan ada pop up gagal mengunggah berkas. Itu seperti apa? Nah, saran dari saya teman-teman semuanya, silahkan tunggu saja ya. Websitenya dicoba berkali-kali karena ada beberapa dari teman-teman yang menyampaikan, Pak, saya sudah mengunggah berkas tapi saya gagal. Tapi setelah saya coba selama 4 hari, berhasil, berkas saya diterima. Pada intinya teman-teman, maka dari itu dari sekarang coba saja dicek datanya, dicek NISN-nya, apakah terdeteksi apa tidak. Ceknya di mana? Ceknya di nisn.data.kemdikbud.go.id. Klik saja di sini, dicari NISN-nya, aktif apa enggak, terdeteksi apa enggak dari sekarang. Jadi ketika teman-teman sudah ngecek dari awal, sudah dipastikan datanya aman, teman-teman tidak akan kebingungan apabila verifikasi siswa lulusan ini notifikasinya gagal mengunggah. Yang menjadi teman-teman gupoh ataupun sepaneng ataupun bingung itu karena biasanya dikejar waktu dengan pendaftaran yang mungkin pendaftarannya mau ditutup, mau mengubah data kok tidak diterima itu. Maka dari itu saran saya dicek dari jauh-jauh hari data teman-teman di nisn.data.kemdikbud.go.id. Kalau tidak ada, maka lakukan verifikasi lulusan. Jangan menunggu ada momennya, misal mau daftar apa, dari sekarang saja ya, supaya ada waktu yang cukup untuk melakukan pengajuan. Karena tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman mengupload berkas itu gagal. Nah, gagal itu tadi kalau teman-teman punya waktu yang panjang kan bisa ya. Karena menurut pengalaman daripada teman-teman yang menyimak video saya, ternyata mereka menyampaikan, Kak, saya 5 hari setelah mencoba upload berhasil, Kak, setelah 4 hari berhasil. Jadi seperti itu ya. Pada intinya terus semangat, dicoba terus, kalau belum berhasil dicoba terus, sehingga nanti menghasilkan yang namanya verifikasi dan validasi NISN peserta didik yang benar bagi siswa yang sudah lulus. Dan verifikasi dan validasi NISN peserta didik ini dilakukan secara mandiri ya, tidak dibantu siapapun karena memang sudah menjadi tanggung jawab teman-teman yang sudah lulus. Kalau teman-teman ngeceknya saat sekolah, statusnya masih aktif di SMK, MA maupun SMA, maka ya teman-teman silahkan konfirmasi dengan operator sekolah atau wali kelas, nanti akan dibantu untuk perubahan datanya. Kalau teman-teman sudah lulus itu beda cerita, itu teman-teman lakukan sendiri verifikasi lulusan. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan informasi ini bisa menjawab keresahan teman-teman untuk melakukan verifikasi dan validasi NISN peserta didik untuk lulusan SMA, SMK, MA maupun kuliah. Terima kasih semuanya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share PD Official, channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.